Topik berikutnya adalah gaya hidrostatik pada permukaan kurva atau lengkung. Untuk permukaan kurva, kesetimbangan dapat diterapkan pada volume yang dibatasi oleh permukaan kurva, permukaan proyeksi vertikal dari kurva, dan permukaan proyeksi horizontal dari kurva. Anda bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi ada suatu bejana mempunyai permukaan lengkung, ya. Permukaan lengkungnya di situ adalah permukaan dari B ke C. Oke. Untuk melakukan analisa, kita terapkan kesetimbangan pada fluida yang dibatasi oleh permukaan kurva, jadi permukaan BC, terus permukaan proyeksi vertikal dari kurva. Kalau Anda proyeksikan permukaan kurva BC itu secara vertikal, nanti Anda akan mendapatkan permukaan AB, ya. Terus juga dibatasi oleh permukaan proyeksi horizontal dari permukaan kurva. Jadi kalau Anda proyeksikan secara horizontal, nanti Anda mendapatkan permukaan AC, ya. Setelah kita dapatkan volumenya, kita terapkan kesetimbangannya. Terus kita terapkan gaya-gayanya, kita buat diagram benda bebasnya seperti tunjukkan sebelah kanan ini, ya. Jadi di situ kita mempunyai gaya F1, itu gaya yang terjadi pada permukaan bagian atas. F2, gaya yang terjadi pada permukaan di sebelah kiri. Terus ada juga W, ya. W ini adalah gaya karena berat dari fluida. Kemudian ada gaya FV, ya, gaya FV dan gaya FH. Ini adalah gaya yang dikenakan pada fluida oleh permukaan lengkung, ya, karena diagram benda bebasnya adalah diagram benda bebas dari fluida. Oke, diagram benda bebasnya saya taruh lagi di sebelah kanan, ya. Jadi fluida yang bersangkutan itu mengalami gaya-gaya besar F2, ya, sekali lagi F2 itu pada permukaan di sebelah kiri, permukaan vertikalnya. Terus di sebelah atas ada resultan dari F1 dan W, ya. Terus kemudian juga ada resultan dari FH dan FV, ya. FH dan FV sekali lagi adalah gaya reaksi, ya, yang dikenakan pada fluida oleh permukaan lengkung. Nah, kalau kita terapkan persamaan kesetimbangan gaya untuk arah horizontal, kita mempunyai persamaan ini bahwa FH itu sama dengan F2. Sekali lagi, fluidanya setimbang, diam, maka jumlah total gaya horizontalnya harus sama dengan 0. Artinya F2 harus sama dengan FH. Begitu juga dengan kesetimbangan arah vertikal, kita mempunyai FV dari bawah yang mengarah ke atas, dia harus setimbang atau sama dengan total gaya yang arah ke bawah. Jadi F1 dan W, ya, ini, ya. Oke, karena fluidanya dalam keadaan setimbang atau dalam keadaan diam, ya, setimbang, maka FH itu harus sama dengan F2 dan kolinier, ya. Kolinier artinya dia harus segaris. Kenapa harus garis? Kalau dia tidak segaris, maka akan terjadi momen, ya. Anda bisa review di pelajaran statika, ya. Jadi F2 harus sama dan segaris dengan FH. Begitu juga dengan FV. FV itu harus sama dan kolinier juga dengan resultan dari F1 dan W, ya. Jadi FV harus sama dengan resultan dari F1 dan W, juga harus kolinier dengan gaya resultan dari F1 dan W. Alasannya sama, bahwa kalau tidak kolinier maka akan terjadi momen, padahal benda yang kita analisis ini dalam keadaan setimbang, dalam keadaan diam, ya. Nah, besar gaya resultan Fr itu adalah akar dari
FH kuadrat ditambah dengan FV kuadrat. Nah, lokasi dari FR seperti ditunjukkan di diagram bebas itu adalah pada titik O. Ya, titik O ini titik sembarang di sini ya. Yang bisa Anda tentukan itu dengan menjumlahkan momen ya. Jadi Anda ambil titik referensi tertentu bisa terhadap titik C atau terhadap titik B, terus Anda jumlahkan momennya dan momennya harus 0. Nah, nanti akan ketemu titik O-nya itu. Oke, terus gaya resultan pada permukaan kurva ya, karena diagram bebasnya itu pada fluida, maka gaya permukaan pada kurva itu akan sama dengan FR, tetapi dia beraksi pada arah yang berlawanan. Ya, ini pelajaran fisika ya, aksi dan reaksi. Ya, diagram bebasnya itu adalah pada fluida, ada FR-nya. FR itu adalah gaya dari benda lengkungnya, dari permukaan lengkungnya ke fluida. Lah, kalau kita terapkan ke diagram benda bebas untuk permukaan lengkung, ya gayanya sama besar FR, tetapi arahnya berlawanan seperti tunjukkan di gambar kanan bawah ini. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu drainase. Oke, drainase dia penampangnya berbentuk lingkaran, diameternya 6 feet ya, 6 kaki. Tunjukkan oleh gambar A ini. Anda bisa bayangkan ada orang di dalam ya, karena diameternya besar ya, 6 kaki. Sebagai gambaran kasar, 1 meter itu 3 kaki ya, sekitar ya. Oke, di situ dia diisi air setengah penuh ya. Skemanya ada di B itu ya, jadi airnya setengah penuh. Terus pertanyaannya itu adalah tentukan besar dan garis aksi dari gaya resultan yang dikenakan pada permukaan lengkung BC oleh air ya. Jadi permukaan lengkungnya BC. Terus kita hitung berapa gaya resultan, berikut juga dengan lokasi dari gaya resultan tersebut. Oke, pertama kita isolasi volume dari fluidanya ya. Jadi di volume dari fluida itu dibatasi oleh permukaan lengkung, oleh permukaan proyeksi vertikal dan horizontalnya. Jadi fluidanya Anda lihat di bawah ini ya. Jadi dibatasi oleh garis A, B, dan C. Oke. Terus garis AB ya itu proyeksi vertikal, terus garis AC proyeksi horizontal ya. Terus panjangnya ya, panjangnya itu masuk ke dalam layar ya, atau menuju ke kita itu 1 kaki ya, 1 feet. Oke. Terus F1 itu adalah gaya yang terjadi pada permukaan AC, permukaan vertikalnya. Oke, terus di sini juga ada gaya berat ya, tentunya karena berat fluida ya. Jadi W itu. Pertama kita hitung F1-nya ya. F1 itu mengikuti rumus sebelumnya itu adalah gamma kali HC kali A. Ya, HC itu adalah ketinggian atau kedalaman dari titik sentroidnya. Ya, sentroid dari permukaan AC ya. Permukaan AC dia mempunyai juga panjang masuk ke dalam 1 feet ya. Ya, dari rumusan di slide sebelumnya ya, kalau salah itu gambar 2.28. YC-nya itu di tengah-tengah antara A dan C. Jadi karena AC itu diameter dari drainase, AC adalah radius dari drainase. Tadi diketahui 3 ya. HC-nya adalah 3 dibagi 2 seperti ditunjukkan oleh gambar ini. Oke. A-nya adalah luas dari permukaan AC-nya. Dia mempunyai sekali lagi mempunyai panjang 1 feet ke dalam ya. Oke, jadi luas dari permukaan vertikalnya adalah 3 kali 1 ya. Oke, kita dapatkan F1-nya 281 pound. Oke. Nah,
lokasi dari F1-nya itu adalah satu kaki di atas titik C. Kalau Anda ingin tahu kenapa kok satu kaki, Anda buka gambar 2.28 ya, saya tunjukkan di slide sebelumnya ya. Itu untuk bentuk permukaan persegi ini ya. Nanti di situ ditunjukkan bahwa IXC, ini saya buka gambarnya, itu sama dengan setengah kali B kali A pangkat 3. A-nya ini, A-nya yang vertikal, B-nya yang horizontal. Ya. Kemudian YR-nya, YR itu posisi vertikal dari F1 itu, ya, itu sama dengan IXC ya dibagi YC kali A ditambah YC ya. Nah, YC-nya itu diketahui dia A/2 ya. Anda masukkan angka-angkanya ya, IXC-nya itu setengah kali B kali A pangkat 3, B-nya itu 1, terus A-nya itu 3 ya. Terus YC-nya A/2, nanti akan ketemu bahwa YR-nya itu sebesar 2. Tapi 2 ini diukur dari titik A ya, titik A dari permukaan ya. 2 ya, 2 kaki, 2 feet. Nah, makanya F1 ini terhadap titik C dia sebesar 1 karena jarak dari A ke C sebesar 3 ya. Ini dia terhadap titik A. Oke. Kemudian berat dari fluidanya sendiri adalah gamma kali volumenya ya. Gammanya diketahui, volumenya ya volume dari ini seperempat dari silinder ya. Ketinggian atau panjang dari silindernya 1 kaki masuk ke dalam ya. Kalau Anda masukkan angka-angkanya ketemu volumenya, terus kalikan gammanya ketemu W-nya 441 ya. Oke, terus dari diagram benda bebas itu kita tahu bahwa FH-nya sama dengan F1, terus FV-nya sama dengan W ya. Nah, sementara FR-nya itu ini akar dari FH kuadrat ditambah FV kuadrat. Ketemu FR-nya 523 ya, pound. Kemudian gaya yang dikenakan pada permukaan lengkung oleh air ya sama dengan FR, tetapi arahnya dia berlawanan seperti ditunjukkan oleh gambar ini yang terakhir ini. Nah, terus garis aksi dari FR-nya itu dia melewati titik O. Terus sudutnya juga ditunjukkan di situ ya, 32,5. Ya, diketahui FH, diketahui FV, Anda bisa hitung sudutnya. Topik berikutnya adalah buoyancy dan stabilitas. Saya tetap pakai buoyancy. Kalau saya lihat terjemahan secara harfiahnya, buoyancy ini adalah kemampuan untuk mengapung ya, kemampuan apung ya. Buoyancy itu adalah kemampuan benda diam untuk mengapung ketika berada di dalam fluida, baik seluruhnya atau sebagian ya. Makanya terjemahan harfiahnya juga masuk akal. Jadi kemampuan apung ya. Jadi sekali lagi buoyancy adalah kemampuan benda diam untuk mengapung ketika berada di dalam fluida, baik seluruhnya atau sebagian. Dalam kondisi setimbang, fluida akan memberikan gaya net ke atas pada benda. Kenapa? Sekali lagi, karena gaya hidrostatik ya, di mana tekanan di bagian yang lebih dalam itu lebih besar dibanding tekanan di bagian yang lebih dangkal, sehingga gaya netnya itu menuju ke atas. Ini adalah contoh-contoh benda yang berada di dalam fluida, baik seluruhnya atau sebagian. Yang sebelah kiri Anda bisa lihat ada suatu kapal, dia mempunyai berat tertentu tentunya, terus akan ada gaya
ke atas, net ke atas, ya, yang disebut sebagai gaya apung. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya, ya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada suatu benda juga, seperti kapal selam mungkin ya. Dia berada di dalam fluida seluruhnya, ya, fluidanya air, ya. Benda ini pun juga akan mendapatkan gaya net ke atas karena sekali lagi karena gaya hidrostatik. Yang sebelah kanan itu ada balon udara, terus dia diisi oleh gas yang lebih ringan sehingga mampu untuk terbang ke atas, menerbangkan, ini pasti ada berapa orang di dalamnya, ya. Ini juga contoh suatu benda yang berada di dalam fluidanya adalah udara. Jadi untuk ketiga case ini maka benda yang bersangkutan akan mendapatkan gaya net ke atas. Oke, sekarang kita lakukan analisa dari buoyancy ini. Kita misalkan ada suatu benda dengan bentuk sembarang, ya, berada di dalam fluida seluruhnya, ya. Analisa yang kita kembangkan untuk benda yang berada di dalam fluida seluruhnya itu nanti bisa kita ulangi untuk benda yang sebagian berada di dalam fluida seperti ditunjukkan di gambar sebelah kanan ini, ya. Oke, di sini kita buat diagram benda bebas. Diagram benda bebasnya itu untuk fluida yang mengitari benda yang bersangkutan. Oke, bendanya bentuknya sembarang. Anda perhatikan ini bentuknya sembarang. Terus kita buat diagram benda bebas. Diagram benda bebasnya adalah untuk fluida yang mengitari benda dengan bentuk sembarang ini. Supaya analisanya gampang, fluidanya kita buat sedemikian rupa sehingga Anda lihat itu dia bentuknya, kalau kita lihat dari posisi kita itu dia persegi panjang, tetapi dia mempunyai ketebalan tertentu yang masuk ke dalam sehingga disebut sebagai balok, atau untuk bentuk umumnya disebut sebagai paralel epipidum, ya, karena bisa agak miring, ya. Tapi di sini Anda lihat sekali lagi kalau pandangan dari depan dia bentuknya persegi, ya, persegi panjang. Tapi dia mempunyai ketebalan tertentu sehingga bentuknya balok, ya. Oke, diagram bebasnya ada di bagian atas ini, ya. Ada 4 permukaan, ya, yang mengitari, ya, 4 permukaan yang mengitari benda, gitu ya. Untuk 2 dimensi, ya. Jadi ada gaya F1 itu dia berada di permukaan AB, ya. F2-nya di permukaan CD, F3-nya di permukaan AD, dan F4-nya di permukaan BC, ya. F1, F2, F3, dan F4 adalah gaya hidrostatik yang dikenakan pada permukaan datar dari region fluida yang mengitari benda dengan bentuk sembarang itu. Kemudian ada juga gaya W, ya. Gaya W itu adalah berat dari volume fluidanya, ya. Volume fluidanya itu adalah yang mempunyai warna agak-agak orange ini, ya, atau merah muda atau kecoklatan itu, ya. Nah, itu adalah volume dari baloknya atau paralel epipidum dikurangi dengan volume dari bendanya, ya. Oke, sekarang coba saya arsir supaya lebih jelas. Ini saya pakai warna yang agak mirip. Ya, ini. Saya pakai warna merah, ya. Ini adalah volume yang merepresentasikan berat W itu, ya. Jadi, volume dari balok dikurangi dengan volume dari bendanya. Kemudian ada FB. FB adalah gaya dari benda yang dikenakan pada fluida. Karena apa? Karena diagram benda bebasnya ini adalah diagram benda bebas dari fluidanya, ya. Jadi FB ini adalah gaya dari benda yang dikenakan pada fluida. Oke, kalau kita terapkan kesetimbangan gaya untuk arah Y, ya. Kebetulan arah Y-nya itu arah horizontal, ya, jadi jangan bingung. Biasanya kita pakai X kalau horizontal, kalau ini dia pakai Y, ya. Untuk arah Y, jumlah total gayanya harus sama dengan 0 karena bendanya setimbang, tidak bergerak. Dari situ kita tahu bahwa F3 itu harus sama dengan F4. Oke.
Kemudian untuk kesetimbangan gaya arah vertikal atau arah Z, ya, dia harus juga sama dengan 0 karena bendanya diam. Untuk gaya yang arahnya ke atas F2, itu dia dibalance oleh gaya-gaya yang arahnya ke bawah, ya, ada F1, terus ada W, ada FB, ya. Jadi F2 sama dengan F1 ditambah W ditambah FB. Kemudian untuk melakukan penyederhanaan, kita bisa asumsikan fluidanya itu incompressible, artinya massa jenisnya konstan, ya, tidak berubah terhadap kedalaman, tidak berubah terhadap waktu, tidak berubah terhadap parameter apapun, ya. Nah, dengan fluida incompressible kita bisa formulasikan F1 dan F2-nya berikut W, ya. F1 itu adalah gaya yang beraksi pada permukaan AB, ya. Permukaan AB-nya mendatar sehingga tekanan di permukaan AB-nya konstan dari kiri ke kanan. Tekanannya kan berarti gamma kali kedalaman dari permukaan AB, yakni sebesar H1, ya. Sementara F2 itu dia beraksi di permukaan CD. Permukaan CD-nya dia mempunyai kedalaman H2, ya. Sama kayak permukaan AB, dia horizontal, tekanannya sama dari kiri ke kanan, sehingga gaya F2-nya itu berarti tekanan dikalikan dengan luas dari permukaan CD. Nah, tekanannya itu adalah gamma kali H2. Nah, ini kita dapatkan bahwa F2-nya adalah gamma kali H2 kali A, F1-nya itu adalah gamma kali H1 kali A, ya. F1 dia beraksi di permukaan AB yang mempunyai kedalaman H1. Kemudian untuk W, berat W itu adalah sekali lagi adalah berat dari fluida yang mengitari benda tersebut. Itu sama dengan gamma kali volume dari paralelepiped, volume dari baloknya itu, ya. Volume dari baloknya berarti kan luasan A dikalikan jarak antara misalnya A ke D atau B ke C, ya. Nah, jarak antara A ke D itu sama dengan H2 dikurangi H1, ya. Ini adalah volume dari baloknya. Nah, ini adalah volume dari benda dengan bentuk sembarang ini, ya. Kita kasih pakai V terus kita kasih garis karena volume ya sembarang volume, ya, kita tidak hitung, ya. Yang jelas dia merepresentasikan volume dari benda sembarang ini, ya, saya taruh di sini. Oke. Setelah kita formulasikan F1, F2, W, kita masukkan ke rumusan sebelumnya, ya. Jadi gaya di posisi vertikal harus setimbang, kita masukkan ini satu persatu, nanti ketemu ini bahwa FB itu sama dengan gamma kali volume dari benda yang bersangkutan. Nah, FB sekali lagi itu adalah gaya yang diterapkan oleh benda pada fluida, ya, karena diagram benda bebasnya adalah pada fluida yang mengitari benda tersebut. Nah, gaya dari fluida pada benda, ya, mengikuti aksi reaksi, itu dia mempunyai besar yang sama, yaitu FB, hanya arahnya berlawanan, ya, arahnya berlawanan dengan yang ditujukan oleh diagram benda bebas di sebelah kanan bawah itu. Nah, FB itu adalah gaya angkat atau gaya apung, ya. Nilainya kan berarti kan dia sama dengan berat dari volume yang dipindahkan oleh benda yang bersangkutan, ya. Nah, gaya apung atau FB sekali lagi mempunyai besar yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, ya, dan mempunyai arah ke atas, ya. Tadi arahnya ini kan ke bawah karena dia dikenakan ke fluida, tapi kalau diagram bebasnya kita balik untuk benda yang bersangkutan, maka dia arahnya ke atas, ya. Nah, kalau Anda ingat-ingat di pelajaran SMA mungkin, ya, ini adalah prinsip Archimedes, ya. Jadi gaya apung atau gaya angkat pada suatu benda yang
berada di dalam fluida baik seluruhnya atau sebagian itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Lokasi FB itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan momen terhadap sumbu yang tegak lurus segi 4 ABCD ya. Kalau sumbu tegak lurus segi 4 ABCD berarti sumbunya masuk ke dalam atau menuju ke kita ya. Anda terapkan, nanti akan ketemu ini bahwa YC sama dengan volume total ya kali Y1 dikurangi dengan volume total dikurangi dari volume benda kali Y2 dibagi dengan volume dari benda. Ya, sekali lagi volume totalnya itu H1 minus H2 minus H1 kali A. Itu adalah volume total atau volume dari balok. Ya. YC adalah koordinat sentroid dari volume benda yang bersangkutan. Ya, seperti ditunjukkan oleh gambar ini. Sekali lagi, YC adalah koordinat sentroid. Nah, gaya apungnya itu melewati titik sentroid dari volume yang bersangkutan. Ini FB ini. Ya. Nah, titik ini disebut juga sebagai titik apung ya atau buoyant point atau buoyant center ya. Nah, Anda bisa ulangi prinsip yang barusan saya jelaskan itu untuk kasus benda yang terendam sebagian dalam fluida seperti tunjukkan sebelah kanan. Ya, jadi hanya sebagian dari benda yang terendam di dalam fluida. Nah, buoyancy atau kemampuan apung itu juga bisa terjadi pada interaksi dari dua fluida dengan massa jenis yang berbeda, di mana fluida yang satu melingkupi fluida yang kedua. Berikutnya tentang stabilitas. Benda yang mengapung dalam kondisi kesetimbangan stabil jika setelah digeser atau dikasih eksitasi, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangan semula. Ya. Sebaliknya, dia disebut sebagai atau dia berada dalam kesetimbangan yang tidak stabil jika setelah benda apung itu digeser atau diberi gaya eksitasi, benda tersebut akan menuju ke kesetimbangan baru. Ya, skemanya ada di bagian bawah. Yang sebelah kiri itu adalah benda di mana dia berada di dalam fluida seluruhnya dan titik gravitasi, pusat gravitasi atau center of gravity, CG ini dia berada di bawah titik apungnya. Ini C ini titik apung ya, saya pakai warna merah. C ini titik apung. Ya. Untuk kasus benda ini, kalau kita eksitasi ya, misalnya kita miringkan ke kanan seperti tunjukkan di gambar di sebelah kanan itu, maka dia akan kembali ke posisi semula. Anda bisa bayangkan ya. Jadi kalau kita miringkan ke kanan, karena titik apungnya itu berada di atas, jadi FB-nya menuju ke atas, sementara titik gravitasinya di bagian bawahnya, terus gaya gravitasinya menuju ke bawah. Anda bisa bayangkan dengan intuisi, kalau saya miringkan ke kiri, maka otomatis bendanya akan kembali lagi ke posisi semula. Ya. Nah, bergerak ke kanan di gambar 2.26, di situ sebaliknya pusat gravitasi CG itu berada di atas. Ya. Ini CG-nya itu dia berada di atas titik apungnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya miringkan ke kanan sedikit, ya seperti ditunjukkan oleh gambar ini, saya miringkan kanan sedikit, Anda bisa bayangkan bahwa benda akan menuju atau akan berputar ya, akan berputar dan dia akan menuju ke kesetimbangan baru. Jadi sebelah kanan itu adalah skema untuk kondisi kesetimbangan yang tidak stabil. Untuk kestabilan benda yang terendam sebagian atau mengapung ya, kondisinya agak complicated ya. Anda bisa lihat di gambar bagian atas ya, ini untuk kondisi stabil. Meskipun kalau Anda perhatikan titik gravitasinya itu di atas titik pusat apungnya ya, pusat apungnya. Karena apa? Kalau bendanya itu kita miringkan, maka titik dari apungnya itu dia juga bergeser ya, dia juga bergeser. Nah, jadi kalau saya miringkan ke kanan, titik apungnya itu dia bergeser ke kanan. Kalau Anda perhatikan,
kalau setelah saya kasih eksitasi atau saya miringkan terus saya lepaskan, maka secara otomatis bendanya akan menuju ke keseimbangan semula. Ya, jadi meskipun titik gravitasnya di atas titik apung untuk benda yang terendam sebagian ini, dia juga setimbang dan stabil. Ya. Nah, sementara yang bawahnya itu untuk kasus di mana titik gravitasnya tetap di atas titik apung, tetapi dia mempunyai, Anda perhatikan ini, dia mempunyai rasio antara ketinggian dengan lebar itu yang besar. Ya. Nah, di situ kalau bendanya saya miringkan ke kanan, titik apungnya itu dia bergeser ke kiri, ya, bergeser ke kiri, sehingga kalau saya lepaskan maka bendanya ini akan menuju ke keseimbangan baru. Ya, jadi untuk kasus yang kedua ini dia berada pada kondisi keseimbangan yang tidak stabil. Sekarang kita lihat contoh berikut ini tentang gaya apung pada suatu objek yang berada di dalam fluida. Oke, diketahui di sini ada suatu jaket untuk keamanan ya. Jadi dipakai oleh seorang nelayan. Diagramnya tunjuk atau skemanya tunjukkan di sebelah kanan bawah itu. Ya, di sini sesuai dengan aturan dari Coast Guard Amerika ya. Anda bisa ganti dengan Coast Guard Indonesia ya, tidak masalah. Jaket ini harus mampu untuk menyediakan gaya net ke atas itu sebesar 22 pound ya. Oke. Terus di sini dikasih data-data misalnya bahan dari jaket itu foam ya, materialnya foam. Terus dia mempunyai berat spesifik 2 pound per kaki kubik ya. Terus kemudian berat-berat massa material lainnya ya, misalnya massa untuk strapnya, untuk yang aksesorisnya ya, di luar dari massa dari jaketnya itu dia mempunyai nilai 1,3 pound ya. Terus volumenya bisa kita abaikan. Pertanyaannya adalah tentukan volume minimal dari foam yang diperlukan supaya itu tadi, supaya tercapai gaya angkat ke atas sebesar 22 pound. Oke, kita lihat solusinya. Oke, kita lihat solusinya. Pertama kita gambar diagram benda bebasnya. Di sini kita pilih diagram bebasnya untuk jaketnya ya, untuk jaketnya. Ada di bagian bawah ya. Di sini ada beberapa gaya. FB ini adalah gaya apung ya, FB gaya apung. Terus ada WS. WS-nya itu adalah berat dari aksesoris dari jaket, misalnya strapernya dan aksesoris yang lainnya. Dan WF ini adalah berat dari foamnya ya. Terus FU ini adalah gaya yang harus dihasilkan oleh foam ini untuk memberikan gaya ke atas pada orang yang pakai jaketnya itu. Nah, karena diagram bebasnya itu pada jaketnya, maka FU-nya arahnya ke atas. Karena apa? Karena nanti sesuai dengan aksi reaksi, kalau kita terapkan ke orangnya, ya misalnya ini orangnya, nah nanti FU-nya dia berbalik arahnya ke atas. Ya, ya ini untuk orangnya. Oke. Dari kesetimbangan gaya arah vertikal, FB itu akan sama dengan WS ditambah WF ditambah FU ya. FB itu gaya apung ya. Rumusannya telah saya tunjukkan di slide sebelumnya ketika kita membahas prinsip Archimedes, itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan ya. Jadi gamma dari air dikalikan dengan volume dari jaketnya ya, volume dari jaketnya. Gamma dari airnya 64 pound per kaki kubik ya. Volume dari foamnya tadi juga diketahui ya. Kemudian WS-nya tadi diketahui langsung ya. Terus WF, waveformnya itu berarti gamma dari foamnya dikalikan volume dari jaketnya yang akan kita hitung ya. Oke, terus FU-nya itu juga diketahui. Tadi target FU-nya kan 22 ya. Kalau kita masukkan angka maupun rumusnya ketemu ini ya. Terus Anda
geser V-nya ke sebelah kiri, nanti akan dapatkan rumusan ini. Anda masukkan angka-angkanya, akan ketemu bahwa volume minimum dari jaket yang harus dibuat itu adalah 0,376 kaki kubik. Ya.